sebenarnya kalau bicara sepak bola Indonesia kan banyak hal-hal negatif ya. Kalau Ya, kita ngomong semua ya. bicara pasti hal negatif terkait sepak bola Indonesia. Nah, kita tuh cuma pengen bikin hal-hal menarik apa yang bisa ngangkat Liga Indonesia lagi. Karena sebenarnya kalau dilihat tadi kan bilang sepak bola di kita itu kalau bicara Indonesia negara sepak bola bukan negara Indonesia adalah negara supporter sepak bola. Betul. Ya kan? Kita fans. Bukan negara bola. Bukan negara Tapi bola. negara Kecintaan kita cukup besar terkait bola. Kemudian anak-anak kecil pengen main bersepak bola seperti apa. Mereka tahu klub lokal, mereka ingin mengangkat tim lokal, kebanggaan terhadap tim lokal masing-masing. Nah, itu pride of our local football itu yang kita angkat gitu. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Goal Media. Kali ini kita ada di segmen Roof Talk bareng orang-orang di balik akun Ngobrol Dunia Bola. Ada Mas Bana dan juga Mas Edo. Mas, sehat ya? Selamat malam, Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas. Aman. Mas, aku nanya dulu. Kenapa bikin Ngobrol Dunia Bola? Oke, dari pertama memang kita lahir dari fans bola dulu ya. Kita sama-sama suka bola, terus baik bola luar maupun bola Indo. Terus kemudian kita dihadapkan di masa pandemi COVID yang membuat kita itu gabut, nggak punya obrolan selain kerjaan ya kan. Nah, di sisi-sisi pekerjaan itu kita muncul inspirasi buat bikin sebuah wadah yang dimana kita bisa berkreasi dengan passion, menyalurkan passion dan kecintaan kita terhadap sepak bola, yaitulah dengan Ngobrol Dunia Bola. Awalnya Ngobrol Dunia Bola juga nggak yang sekarang fokusnya kayak bahasan Liga Indonesia ya Mas ya. Tapi kita fokusnya ke semua liga tadinya, baik itu liga luar, terus kita juga campur adukan ke FPL, terus lalu juga ada beberapa gosip-gosip yang sedang digaungkan ya, lagi hot gitu. Intinya memang kita awalnya fans kan, fans salah satu klub Solo lah di Persis udah Solo. ya, Solo mah udah persis Mas Edo. Persis Solo. Kita fans, kita memang supporter di belakang gawang gitu, ikut yel-yel, terus kemudian kita sama-sama merantau kan, kerja juga sama-sama di Jakarta. Kemudian ya sekali lagi selain karena pandemi kita di Jakarta, kita pengen ngobrolin bola nih bareng-bareng gitu kan. Ngomongin apa ya udah kita bikin komunitas dan kita ada semacam fantasi Premier League-nya juga di dalam. Pasti tiap minggu ngobrol Liga Inggris gitu kan. Kita bikin yuk sesuatu konten karena kebetulan pas di Solo kita sempat salah satu juga bikin di pasopati.net. Mungkin kalau teman-teman tahu tuh media supporter di Solo sana. Terus ya udahlah kita di Jakarta kita bikin sesuatu gitu untuk kita menyalurkan kecintaan sama passion kita tentang bola. Jadi pulang kerja ada bikin konten, kita publish, ada rame apa, kita angkat. Pasti yang seru-seru kan jadi rame itu netizen dan lain-lain. Nah, itu berarti Ngobrol Dunia Bola ini udah jalan 4 tahun? Ya, mau 4 tahun dari 4 tahun. Ya. Jadi ada berkahnya juga sih COVID. Ada dibentuk gitu ya. Betul. Berarti Mas kalau misalnya kita ngomongin langsung lah. Kenapa dari dulu kan kata Mas dia dari semua liga luar, terus mengerucut ke Liga Indonesia doang. Kenapa? Yang pertama memang karena mungkin kalau luar ini kan semua orang punya punya medianya masing-masing untuk diikutin gitu, dan semua bersaing di situ. Nah, Ngobrol Dunia Bola lahir untuk lokal itu memang jarang orang media membahas tentang sepak bola Indonesia. Makanya kenapa Ngobrol Dunia Bola angkat Liga Indonesia atau seputar sepak bola Indonesia, karena memang sepak bola Indonesia ini butuh exposure, butuh orang suka juga sama sepak bola Indonesia. Karena kita nggak tahu ada media atau riset yang mana mengatakan bahwasanya 80% populasi warga Indonesia itu suka bola. Dari 80% dikerucutkan lagi sampai 30-40% itu suka dengan sepak bola Indonesia. Berarti ya masih kalah jauh dari liga luar. Makanya kita coba angkat sebagaimana menarik di konten kami di Ngobrol Dunia Bola, saya dan Mas Edo bikin dan tim itu supaya kita sajikan itu mengangkatlah dari sisi Liga Indonesia sendiri. Gitu sih. Sebenarnya kalau bicara sepak bola Indonesia kan banyak hal-hal negatif ya. Kalau kita ngomong semua bicara pasti hal negatif terkait sepak bola Indonesia. Nah, kita tuh cuma pengen bikin hal-hal menarik apa yang bisa ngangkat Liga Indonesia lagi. Karena sebenarnya kalau dilihat
tadi kan bilang sepak bola. Di kita itu kalau bicara Indonesia negara sepak bola bukan negara Indonesia adalah negara supporter sepak bola. Betul. Ya kan? Setuju. Kita fans. Bukan negara bola. Bukan negara Tapi bola. negara Kecintaan. bola kita cukup- Kecintaan kita cukup besar terkait bola. Kemudian anak-anak kecil pengen main sepak bola seperti apa. Mereka tahu klub lokal, mereka ingin mengangkat tim lokal, kebanggaan terhadap tim lokal masing-masing. Nah, itu pride of our local football itu yang kita angkat gitu. Dan biar ada hal positif yang selalu kita gaungkan gitu. Jadi kalau memang ada hal yang negatif kayak kerusuhan supporter, ribut dan lain-lain itu kan pasti ada gitu. Tapi kan kita perlu proses pendewasaan diri di supporter gitu. Karena memang kita juga berangkat dari supporter. Kita juga termasuk menginisiasi perdamaian supporter dan lain-lain. Jadi kita pengen lihat sesuatu yang baik untuk sepak bola Indonesia biar anak-anak kecil tuh bisa datang ke stadion. Nyaman ya. Nyaman, hal-hal di luar pertandingan itu sendiri, tapi yang berada di luar bagaimana fanatismenya dan keramahan di sepak bola. Hiburan ya. Betul, tur stadion gitu kan menarik kan, hiburan di sepak bola lokal gitu. Jadi kadang kalau saya pribadi kadang gini ngelihat kita bisa fanatis itu dengan klub-klub luar Eropa. Wah, bahkan sampai ada ribut cuma gara-gara sepak bola lokal ya. Padahal kan di klubnya ada di luar, ada di Eropa, nggak bisa digapai. Iya. Bagi kami kalau yang supporter kan merasa ada yang aneh gitu, karena kami benar-benar merasa passionnya kuat tuh berada di stadion, melihat euforianya, atmosfernya gitu. Jadi kenapa nggak kita mencintai sepak bola Indonesia lebih bagus lagi? Kita mencoba belajar untuk bisa at least ke klub lokal kita, bangga sama klub lokal kita sampai akhirnya ke timnas dan lain-lain. Jadi Pemuda Bola tuh fokusnya mau ke arah situ sih, mencari hal-hal positifnya di situ. Awalnya di situ tadi, makanya ngomongin sekarang fokus ke Liga Indonesia. Tadi Mas Ya. ngomong bilang supporter, terus Mas Solo. Berarti Mas Persis Solo, dua-dua ini. Persis Solo kebetulan ya. Iya. Sekarang ngikutin Persis Solo. Ngikutin Persis Solo. Kalau dari Mas Bana gimana Mas Persis Solo musim ini? Persis Solo musim ini cukup naik turun ya dari naik turunnya aja nih ya. Tapi kalau dilihat dari performa dari awal sih memang ya kita sudah belajar dari 2 tahun terakhir setelah dipegang owner baru, yaitu ada Mas Kaisang dan Kevin dan serta Pak Thohir. Itu memang ekspektasi kita memang harus diredam. Jangan terlalu tinggi gitu. Karena jangan pasang target. Iya. Tapi saya rasa semua fans punya ekspektasi yang sama-sama tinggi, sama-sama ini. Tapi faktanya kita akan menyakitkan ketika tidak sesuai dengan realitanya. Akhirnya di musim ini saya memang noting tulus ya dengan Persis juara ya. Syukur, yang penting jangan degradasi. Tapi ngelihat performa dipegang oleh Coach Milo lebih sangat baik. Ada beberapa pemain yang saya anggap sebelah mata seperti Musa Sidibe, terus kemudian ada beberapa Roni, terus kemudian ada beberapa seperti pemain kayak Rian juga sudah bermain sangat baik sih. Mungkin Mas Edo. Kalau Mas Edo? Ya, Solo musim ini. Kalau ngelihat dari perjuangan Persis Solo kan sebenarnya awalnya kan targetnya Liga 1 harga mati, ingat gak saat itu kayak 2 tahun lalu sampai akhirnya masuk ke Liga Kasta Atas tuh bagi saya pribadi itu udah menyenangkan gitu, karena kapan lagi kita berada di kasta teratas? Karena selama ini Persis Solo selalu berada di kasta bawah kan. Padahal kita punya base supporter, fanatisme supporter itu zaman dulu kita dengan Aremania dan lain-lain itu kan. Nah, sampai akhirnya kita bisa di kasta teratas itu udah bersyukur sih. Kalau musim ini ya selama nggak degradasi, it's okay gitu. Dan sudah diprediksi memang di tengah-tengah sih. Naik turun, tapi kalau bisa lolos ke atas tuh kayaknya berat. Cuman ya yang penting tidak degradasi, sudah syukur. Yang penting fokus untuk tahun depan gitu. Siapa tahu tahun depan dananya lebih besar, kemudian belanja pemain dan timnya si Coach Milo lumayan menjanjikan lah. Sebenarnya kalau saya tuh ngelihat Persis itu nggak harus pemain, nggak harus prestasi. Tapi saya melihat sekarang ini dengan bayaran yang tidak macet seperti tahun-tahun sebelumnya, itu udah sangat bagus banget. Kita ada store-nya, sudah tertata rapi, itu sebenarnya impian yang besar harusnya buat semua supporter. Yang penting keuangannya sehat, tidak yang berantakan. Kan ada beberapa tim seperti Liga 2 juga ada beberapa tim yang tidak sanggup melanjutkan laga sampai akhir. Itu juga salah satu indikator. Bahkan juara musim lalu yang kita tahu sampai kesulitannya mencari dana, ya itu berarti memang keuangan di sepak bola Indonesia ini ada beberapa masih ada yang belum stabil. Saya ngelihat Persis Solo saya nganggap Persis Solo udah juara sih. Berarti Mas berarti Mas menurut Mas manajemen Persis Solo ini oke musim ini. Tata kelolanya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dari bagus banget. Kalau dari klub lain sih belum. Tapi kalau lebih baik menuju baik kan kita lihat progresnya. Kelihatan. Prosesnya sudah lebih baik itu oke. Kita akui karena
manajemen juga sudah mulai kelihatan apa yang dilakukannya, kemudian perbaikan apa, bahkan ketika coach pelatihnya juga kurang bagus langsung diganti, kemudian pemain-pemain yang ternyata sempat ada direktur sepak bolanya yang kena kena teror habis-habisan kemudian juga diganti. Jadi paham ngerti apa yang dimau supporter juga dan paham terkait visi misi klubnya seperti apa juga proses sih. Walaupun itu sekali lagi kadang tadi sudah disampaikan ekspektasi kita tuh udah kayak wah namanya fans ya, Mas. Fans supporter tuh pengennya wah Persis Solo juara gitu. Bahkan sampai ada yang ngomong juara Liga Champions Asia gitu. Wah, juara nanti dulu bagi saya. Kita yang ngikutin Persis Solo dari zaman dulu itu merasa kayak oh nanti dulu kita lihat proses. Ketika proses itu jauh lebih baik itu kita udah bersyukur dan appreciate terhadap manajemen yang baru. Cuman next-nya seperti apa kan kita juga perlu tahu karena tahun demi tahun harus tahu progresnya apa kan. Nah, kalau ngomongin pemain Persis Solo sekarang asingnya udah setuju? Belum sih. Belum. Ada mungkin ada beberapa yang ditambah. Cuma kalau satu tukang jahitnya ya, tukang mesin jahitnya itu Mesidoro masih harus panjang. Tapi kalau yang lainnya karena kemarin tuh sempat kecewa kita kehilangan Rio Matsumura itu karena kita anggap tuh salah satu pemain bintang juga kan bagi kita, tapi dilepas kemudian diganti Moses Sidibe. Tadi udah disampaikan Moses Sidibe sempat diragukan sebenarnya karena main asal lari-lari tapi ternyata dengan sentuhan coach Milo jadi lebih bagus. Menjelma jadi Will Strott. Cuman memang PR di lini pertahanannya pun juga Persis Solo kalau dilihat mudah kejebol kan, mudah keserang. Ini karena Jamie udah sudah uzur ya. udah mungkin lewat waktunya dan mungkin cocoknya Jamie ikut Fabiano Beltram di Liga 2 kayak. Makanya hal seperti itulah yang kita lihat harusnya ada refreshment di lini pertahanan, kualitas pertahanan harus diperbaiki sama kuncinya di jangkarnya karena Persis Solo belum punya defensive midfielder yang cukup strong, kuat, berkarakter di situ. Kalau dari wing udah CDB udah cukup ya, ditambah lokal Altaf sekarang. Kita punya banyak kualitas. Belum lagi si Irfan Jawari yang cedera dan lain-lain itu masih punya banyak kok. Kita Arapenta Purba yang bisa kreator dan lain-lain. Depan ada Sananta. Iya, Sananta. Cukup bagus kan. Pemain mudanya pun juga cukup bagus, ada Zainadin Faris sama Arkan Raka juga kan. Cuman lini pertahanan dan sentralnya yang belum ada rohnya. Karena kalau dilihat Mesidoro berapa kali sampai turun ke belakang padahal dia seorang playmaker yang harus maju kan, tapi dia turun ke belakang itu kasihan sih. Tukang jahit ya makanya dari kanan ke kiri. Tapi kalau dari fasilitas Persis sudah termasuk tim yang oke lah, Mas. Dibanding tim-tim lain termasuk punya stadion bagus. Ya, stadion. Tapi kan bukan stadion sendiri. Iya, kita nggak ngomongin stadion milik sendiri. Iya, stadion ya. Stadion udah sangat layak. Final Piala Dunia di situ 17. Manajemennya oke. Dibanding tim lain yang menurut Mas patokan tim-tim Liga Indonesia ini harus kayak itu tim mana menurut Mas? Yang harus jadi contoh tim-tim Liga Indonesia. Kita sepakat semua Bali sih. Sepakat Bali. Iya. Pengelolaan Bali, kemudian kita juga tahu Bali punya lapangan juga atau mungkin Dewa dan Bali itu salah satu referensi yang bisa kita ikutin gitu. Persis Solo seharusnya mampu seperti itu juga. Bahkan mungkin seharusnya di tahun ini. Tapi mungkin atas alasan apapun itu ya mungkin ditahan atau ada progres lain tunggu berapa roadmap berapa tahun ke depan. Jadi sebenarnya Bali, lagian juga Persis Solo juga belajarnya ke Bali juga kan. Jadi mungkin arahnya ke sana. Cuman kalau bicara tadi fasilitas lengkap, malah kita belum lengkap. Kita belum punya training camp sendiri, kita belum punya masih proses lah gitu. Akademinya juga masih proses walaupun kita akademinya juga mulai menang terus gitu. Tapi ini masih berprogres lah. Terus ngelihat orang-orang pada bilang klub siluman. Tapi mereka ini jauh lebih berkembang. Iya. Apa yang bikin mereka ini Mas Edo yang lebih coba Mas Edo, apa Mas? Kenapa? Apa yang bikin klub-klub yang kata-kata orang ini klub-klub siluman ini lebih berkembang daripada klub-klub sejarah? Sebenarnya kadang mungkin tim siluman tuh dia lebih fleksibel ya untuk melakukan apapun perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Kalau bicara klub yang asli kayak Persis Solo, kita sebenarnya kan itu perserikatan. Di dalamnya ada klub-klub anggota. Di dalamnya sudah ada SSB macam-macam yang klub anggota itu juga punya sejarah untuk membangun Persis Solo secara histori. Jadi kan perlu ada diskusi perlu ada diskusi antara manajemen Persis Solo yang saat ini mengurus dengan kepengurusan histori seperti apa biar guyup, biar semua bisa saling membantu dalam saya bilangnya lingkungan sepak bola di dalam Solo sendiri itu juga nggak mudah sebenarnya Mas. Kalau lebih disederhanakan lagi karena mungkin kalau siluman itu kan muncul dananya besar satu. Yang kedua rata-rata yang dicap klub siluman itu nggak punya supporter Mas. Jadi supporter tuh nggak berhak untuk menuntut karena dia nggak punya. Sedangkan kalau untuk yang Persis dan per lainnya itu kan
dia punya basis supporter yang tinggi. Ketika manajemen mau menarik A, pasti ada dinamika atau gejolak pro dan kontranya. Itu juga salah satu yang pusing kan. Di Indonesia itu kan yang puyeng ketika manajemennya sehat, supporternya yang kadang ini atau sebaliknya. Nah, tetapi saya sangat appreciate dengan Persis itu satu-satunya manajemen yang berani langsung mendengarkan aspirasi supporter di lewat media apapun. Ya nggak akan semua ditanggapin, tapi beberapa kali memang saya lihat, saya sangat bersyukur ketimbang beberapa fans atau supporter atau klub lain itu susah buat ketemu dengan manajemen atau mencurahkan. Tapi kalau Persis itu kadang lewat media iya, dan mereka juga sering mengumpulkan basis-basis fans supporter yang ada di Solo untuk ngobrol bareng, duduk bareng sebenarnya apa sih yang diinginkan. Klub Siluman mungkin lebih mudah ya, karena mereka bikin langsung dari nol atau seperti apa, langsung modal, dana, profesionalisme juga langsung mudah tanpa ada keterlibatan yang lama gitu. Tapi sementara kalau klub-klub perserikatan ada keterlibatan unsur-unsur itu yang harus diselesaikan dulu. Seperti contoh kalau kita bicara Persis Solo kan ada yang harus diselesaikan dulu, hutangnya, kemudian dengan manajemen lama, kemudian dengan hal-hal lain lah, dengan supporter, keanggotaan supporter, bagaimana komunikasinya. Nah itu ya agak susah gitu. Kalau klub-klub Siluman ya mereka nggak peduli, yang penting branding. Kita bicara profesional, branding, angkat branding, pemain bagus, pelatih bagus, jalan. Berarti Mas yakin nih kalau Persis Solo bakalan bertahan di pasti ya? Pasti. Atau ada isu-isu mau didegradasi? Jangan lah. Udah, pemain-pemainnya udah oke kok. Iya, oke. Tinggal musim depan lah. Musim depan juara bisa kali ya. Ya, amin lah. Jangan berharap tinggi. Ngomong-ngomong degradasi. Liga 2. Sekarang kita tahu udah ada 2 tim yang udah pasti naik. PSBS Biak sama Semen Padang. Satu lagi masih berebut itu antara Malut sama Persiraja. Nah, PSBS Mas, dengan materi pemain yang berpengalaman. Berpengalaman semua ibarat itu mereka. Mewah. Walaupun kita bilang udah di akhir usianya lah ya. Tapi masih sangat layak untuk naik mereka. Oh ya, ada beberapa pemain yang kayak kita tahu lah, semua tahu Beto Gonçalves dari generasi ke generasi kan pasti kita tahu lah ya. Beto Gonçalves, ada Fabiano Beltram, terus ada Otavia atau Dutra juga. Tanpa harus mengecilkan atau kita memandang pelatihnya yang memang tidak terlalu familiar atau famous, tapi dengan skuad dan kualitas yang cukup baik si BSBS ya memang layak sih untuk, jangankan untuk main di Liga 2, main di Liga 1 juga dengan komposisi itu masih layak. Cuma PR-nya untuk di musim depan. Tentunya ya dua klub PSBS dan Semen Padang itu sama-sama saya rasa komposisi mereka sangat baik gitu ya. Cuma memang PR-nya sangat panjang. Pertama infrastruktur. Kedua stadion ya jadi tolak ukur. Masa Liga 1 stadionnya ya mohon maaf masih belum standar gitu ya. Yang itu jadi PR panjang juga buat manajemen ke depan buat mengarungi musim kompetisi yang cukup menarik. Bahkan kita kan sangat seru kan ketika kelahiran lagi dari wakil Sumatera dan wakil Papua ya yang kita dulu yang Persipura. Iya, Persipura dan SMS juga, Semen Padang juga kan waktu itu. Persiwa Wamena, Manawan zaman dulu. Tapi PSBS Biak musim depan jadi sangat berat tuh. Kalau misalnya mereka tetap berkandang di Papua. Nah itu gimana? Harus kira-kira menurut Mas Edo dan Mas Bana lah. Harus kira-kira mereka pindah ke lebih. Saya baca beberapa artikel juga, infonya kan mungkin kalau misalkan tidak sanggup untuk yang stadion sekarang, yang kemarin kan kita lihat final pertama ada genangan ya, banjir itu yang 3 menang 3-0 tapi banjir ya. Itu kan jadi PR. Bisa jadi opsi lainnya ada di Jayapura ya, ada Mandala, kemudian ada satu yang buat di PON juga yang dipakai buat PON kemarin. Papua Bangkit. Nah, itu salah satu faktor buat pindah home base ke situ. Cuma ya kalau dilihat dari sponsornya sih saya rasa nggak ada masalah ya. Itu sponsor-sponsor yang biasa kita lihat di Persipura ya. Ada Freeport, ada Bank Papua ya. Jadi ya resiko itu udah jadi resiko Liga Indonesia sih. Kalau bicara Liga Indonesia yang kalau bicara ideal kan sebenarnya nggak ideal ya ketika Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua tim dari ujung ke ujung yang seperti Persiraja Banda Aceh harus ke Biak, ke Maluku Utara, dan itu kan cukup jauh perjalanan, tapi ya itu sebuah resiko
Liga Indonesia ketika mau dalam satu wilayah, gitu kan, otomatis harus jauh. Tinggal seberapa kuat dananya aja. Ketika udah main di Liga 1, otomatis dananya juga harus besar lagi. PSBS kan kalau nggak salah udah habis 50 miliar untuk bisa lolos ke Liga 1 gitu kan. Berarti ketika untuk Liga 2 aja dia bisa berani spend segitu besar dan lolos, dan isinya pemain-pemain yang dalam tanda kutip itu pemain Persis Solo dulu juga itu. Fabiano spesialis PSBS untuk meloloskan seperti Persis Solo 2 musim lalu kan di Liga 2 habis-habisan pemain-pemain yang kualitasnya seperti Liga 1 dengan habis-habisan banyak dana juga gitu. Tapi apa mending PSBS ini tetap di Papua atau untuk mengurangin biaya itu pindah ke merger maksudnya ya? Enggak. Jangan merger. Pindah home base. Pindah home base. Kalau pindah home base kan sebenarnya kan secara dukungan supporternya juga jadi beda kan. Karena sebenarnya pride-nya kan di Biak sendiri. Contoh kita nggak tahu Maluku United atau Persiraja lolos gitu. Ketika salah satunya harus main di Jakarta atau di Jawa, dari sisi euforia supporternya kan jadi nggak bagus gitu. Beda. Dan sebenarnya kami kalau sebagai supporter melihat kita lebih senang kalau main di sana. Kita pengen away. Jadi bicara supporter itu ada tantangan untuk kita bisa away sampai ke sana gitu. Kita paling jauh ke Palangkaraya, ke Pontianak dulu, Balikpapan gitu. Pernah ikut juga gitu. Nah, ketika kita ke sana itu kan ada pembelajaran ya. Kita bisa ke sana, bisa pengalaman, belajar orang-orang kayak gimana, berkomunikasi dengan mereka dan merasakan euforia di kandang lawan yang jauh berapa ribu kilometer tuh dari biasanya. Kalau selama ini kan kita hanya tur Jawa, WD ke Jawa gitu ya, paling gitu aja. Nggak menarik, kurang menarik ya. Ketika kita udah culture ke beda pulau, itu kan sesuatu yang menarik. Beda ya. Semen Padang gitu kan. Kemudian ke Biak, bahkan kita lihat lah supporter Persis Solo sendiri udah pada siap, siap ke Biak, siap ke Padang. Itu hal yang menarik gitu yang harus kita angkat terus gitu. Jadi menurut saya harusnya tetap di sana sih. Berarti Mas lebih setuju dengan kompetisi yang sekarang satu wilayah atau dibagi dua wilayah kayak dulu lagi? Satu wilayah. Kalau saya satu wilayah. Tapi nggak tahu ya, karena PSSI kalau misalnya mau dua wilayah untuk efisiensi dan lain-lain, mungkin untuk keuangan lebih sehat ya monggo saja. Mungkin buat tunggu KLB biasanya ya pengatur. Tapi kalau kami dari fans ya idealnya satu wilayah. Ditambah juga kan itu kita sama saja dengan mendorong sport tourism ya di situ ya di dalamnya. Karena kita baik lagi Indonesia itu kan fanatik, otomatis fansnya itu juga akan keluar rela menjual ginjal pun ibaratnya kalau bisa dijual. Tinggal tata kelola untuk operasional biaya transportasi dan lain itu yang memang cukup besar gitu. Nah itu kan mungkin ada cara-cara khusus lah untuk kerjasama dengan maskapai, kerjasama dengan travel, hotel dan sebagainya. Seberapa kreatif manajemen juga mulai memikirkan gitu. Karena sekali lagi makanya Liga Indonesia ketika satu wilayah cost-nya juga tinggi, gaji juga besar, itu kan harus ada yang ngatur semua bagaimana cara mengelola seperti liga-liga Eropa, klub-klub Eropa bagaimana mengatur ini biar bisa stabil ekonominya. Gaji selalu terbayar, operasional juga terpenuhi semuanya, dan jarak itu juga harus disiapin. Karena kan kadang di Liga Indonesia manajemen tidak mempersiapkan sejauh itu. Bahkan berpikir juga ya udah 3 pertandingan ke depan, 5 pertandingan ke depan, padahal seharusnya dipikir adalah satu musim. Bahkan mau ke musim selanjutnya harus bagaimana. Gitu. Itu harus diangkat juga. Nah, ngomong Pak Erick Thohir, Mas ngelihat kinerja Pak Erick Thohir dari negatif dulu lah. Apa yang silakan balik. Saya buzzer. Tadi sama-sama. Enggak. Negatifnya ya. Kalau negatifnya yang masih kurang lah. Oh, satu, janjinya dia kan waktu itu pertama untuk menjalankan VAR di paruh musim kedua. Itu menjadi PR. Ternyata setelah diklarifikasi SDM-nya yang belum mampu. Maksudnya wasit dalam arti belum siap di situ. Itu yang kita mungkin tunggu karena sejauh ini kualitas sepak bola Indonesia, sebenarnya saya tanya lagi, apakah kualitas sepak bola itu Indonesia itu sangat menarik gitu? Ya 11-12 karena kalau tidak didukung oleh supporter. Sebenarnya yang jadi menarik itu supporternya atau sepak bolanya? Itu yang jadi yang memang harus disambungkan di situ. Nah, kalau ngomong negatifnya Pak Erick Thohir, tadi saya bilang semua sudah berjalan dengan sesuai rencana, tapi ada beberapa yang janji-janjinya seperti kualitas dari wasit yang masih harus ditingkatkan. Terus kalau kita mau cari yang instan ya kita ambil dari luar. Kemarin sudah cukup bermain ada wasit Jepang yang sudah itu seharusnya dilanjutkan untuk laga-laga derby, apalagi besok kita mau ada derby di Indonesia dari Klasiko Indonesia ada Persib sama Persija. Nah, kalau bisa wasitnya dari luar. Itu juga suguhan yang sangat menarik. Terus kalau untuk lain-lainnya sih sebenarnya Pak Erick dan timnya juga cukup baik. Udah ke jalan yang benar semua. On the track proses juga sih. Kita nggak mudah di Indonesia, Liga Indonesia untuk diperbaiki. Jadi mungkin harus benar-benar
tata kelolanya benar-benar diperbaiki dari sisi keuangannya, Ya. dari sisi itu. Saya rasa dalam beberapa tahun terakhir Pak Erick Thohir lebih fokus di situ dulu. Ya. Keuangan, Lebih ke sponsor, manajemennya ya? manajemennya dari sisi tata kelola keuangannya dulu, baru nanti pelan-pelan dari sisi liganya diperbaiki gitu. Karena agak susah kalau tiba-tiba langsung semuanya Ya, dananya saya setuju dengan Mas Edo juga karena memang itu yang sebenarnya dananya. apa ya, dari tahun ke tahun pasti kita akan menemukan ada beberapa tim yang tidak bisa melanjutkan Iya. atau tidak bisa membayar. Yang penting Kecewa ini kita loh, juga. hal menarik, mungkin hal positifnya adalah saya baca karena transparansinya juga mulai diangkat Iya. kan. Jadi itu yang penting gitu. Ketika sudah mulai membuka transparansi, kemudian berani diaudit gitu. Seperti PSSI sebelumnya kan Ya. Tertutup ya. Nah, ini udah mulai dibuka walaupun nggak semuanya bisa dibuka, tapi pelan-pelan lah. at least pelan-pelan sudah menjadi organisasi sepak bola yang sudah lebih trustable-nya mulai naik gitu. Nggak kayak Masyarakat seperti bisa dulu. tahu Ya. sendiri. Masyarakat bisa tahu sendiri. Walaupun masih ada kekurangan ini Ya. itu ya itu butuh perbaikan. Dan kadang bicara Liga Indonesia harus perbaiki apa? Kadang mentalitasnya juga sih. Mentalitas supporter, mentalitas pemain. Kan itu nggak mudah ya untuk ketua umum PSSI Ya. atau PSSI untuk memperbaiki itu. Nah, kembali lagi ke euforianya di dalam, kita harus sama-sama pikirin itu sih. Mentalitasnya dibangun, kesadarannya pemain juga dibangun gitu. Nah, PSSI juga harus ngangkat sisi itu. Ya. Jadi bukan cuma ngurusin VAR, ngurusin ini, tapi Ya. Banyak Banyak. yang Banyak. Tapi sampai sekarang ini udah sangat setuju apa yang dikerjakan Pak Erick ya. Udah on the track so semua far ya. lebih baik lah. Ya, Lebih so- baik lah. Sebelum-sebelumnya ya. Sebelum daripada sebelum-sebelumnya gitu. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ya berapa Betul. tahun ke depan Ya. nanti berubah kebijakan. Apalagi kemarin juga jujur kita agak was-was nih kan politik. Ya. Pak Erick Thohir akan jalan Fokusnya, atau enggak, ya. Kita harus pakai dari apa fokusnya kemana Ya. gitu. Nah setelah politik kita udah lewat, nah ini kita lihat harusnya udah ada perkembangannya jauh lebih cepat. Minimal kita butuh percepatan sih. Ya. Apalagi setelah politik selesai ya. Ya. Kita ada takut di politik. Tantangannya Tantangan. lebih. Politik udah selesai ya, kita harusnya lebih percepatan pengembangan sepak bolanya juga sih. VAR harusnya sudah mulai di Harusnya udah mulai di itu lah ya. musim depan kan Ya. harusnya sudah mulai di Aplikasikan. aplikasikan ya. Semoga itu membantu lah. Nah tadi Mas, kita udah ngomongin yang naik ke Liga 1. Tim Liga 2 yang degradasi ke Liga 3. Itu banyak tim-tim yang tim besar lah ibaratnya. Ya, ya. Itu besar. Ada Persiba Balikpapan, ada PSS, ya. Besar-besar lah. Kalteng Putra. Kalteng Putra juga harusnya bagus Iya. kan. Persiba Pemainnya bagus, juga ya. oke-oke kalau Oke. Putra itu. Terus Tapi jatuh. ada Sada Sumur, Sada ya, Sumur. Fresh. Nah itu gimana Mas, ngeliat tim ini apakah ada di antara tim degradasi ini harusnya masih bertahan? Kami juga sebenarnya terkejut melihat Persiba Balikpapan yang digadang-gadang seharusnya malah naik di Liga 1. Tadi kita ngomongin soal infrastruktur, stadion dan sebagainya. Kalau di antara yang tadi nama-nama degradasi 8 tim kalau nggak salah yang degradasi, salah satu yang terbaik memang bahkan Persiba Balikpapan. Bahkan yang promosi ke sini bagus Persiba Balikpapan ya untuk stadion kita ada Batakan di situ kan. Ya kita memang nggak bisa prediksi, ternyata ya belum nasibnya berkompetisi lagi di Liga 2 dan harus terjun lagi ke Liga 3. Ya ini sebenarnya yang kita lihat berarti apa jangan-jangan Liga 2 ini juga sekompetitif ini Iya, untuk Besar itu. ya Kan berarti nggak ada ini juga ya? iya Di Liga 2 nggak ada kayaknya. udah Kalteng dan Nggak ada ya? Persiba Kayaknya udah Kalteng, Persiba. Iya. Kalau Liga 1 masih ada Barito, Borneo. Borneo. Liga 2 udah nggak ada. Kayak- nggak kayaknya ada, sih nggak ada nggak ada, Liga 2-nya. nggak ada ya. Itu saya kita ngelihat ya kita sayangkan juga sih. Tapi kalau dilihat dari keuangannya sebenarnya nggak dibilang kekurangan Iya, iya, dana iya, juga. iya, iya, Lihat iya. Kalteng dengan komposisi yang oke dan kemudian Persiba juga sebenarnya ya dimiliki oleh salah satu yang berjasa juga Ya. untuk Liga Indonesia itu sangat disayangkan untuk turun. Tapi ya kita juga nggak bisa menyayangkan itu karena di tahun lalu kita melihat ada Mitra Kukar yang turun ke Liga 3. Ya ini mendasarkan bahwasanya kita akan menepis orang-orang yang beranggapan sentimen negatif terhadap Liga Indonesia gitu. Wah, Liga Indonesia ini kayaknya orangnya klub-klubnya itu Itu aja aja. ya atau hanya untuk pilihan. Ternyata enggak loh. Orang yang Untuk bertahan di- lama. bertahan lama Karena itu butuh dana yang lumayan besar Iya. juga ya. dan yang seru kan liga terakhir ya. Match terakhir itu saya lihat antara Persipura versus PSCS gitu. Ya. Terus sama-sama mereka butuh menang, nggak boleh seri. Kalau seri udah beda lagi ceritanya. Itu juga ya itu adalah salah satu cara Pak Erick Thohir juga dan tim dan PT LIB membuat
sistem yang berbeda buat Liga 2 musim ini sangat menarik juga. Jadi kita nggak hanya melihat siapa yang promosi, tapi siapa yang degradasi juga. Sebenarnya deg-degan sih. 5, 6, 7 kalau nggak salah 5, 6, 7, 6, 7, 8 itu udah langsung playoff kan, degradasi. Itu kan Iya. sesengit itu, dan 1-2 naik gitu. Kan ngeri Dan gitu. degradasi 8. Iya, 8. Ketemu semua diadu lagi. Lagi-lagi ya. Ya, itu mungkin akan diteruskan atau mau sedikit diperbaiki, tapi at least sudah semenarik itu. Jadi saya melihat Kompetitif ya, sangat kompetitif, tidak melihat seberapa besar nama tim tersebut, tapi memang dari hasil pertandingan juga kita tidak bisa prediksi semua, ya nasib aja sih Mas ya. Kita juga nggak bisa prediksi situ. Sama siapa lagi juga lebih setuju Liga 1 itu udah full kompetisi, yang dibagi per wilayah udah Liga 2. Ya. Jadi yang kesaring udah benar-benar siap. Udah kayak Inggris ya. Iya. Semua Liga 2-nya ada 2 wilayah, itu kebantu dari sisi dana, Ya. karena dana mereka juga terbatas. terbatas gitu kan. Jadi ideal seperti itu. Gitu. yang naik ke Liga 1 yang benar-benar siap. Siap. Nah, dari sisi infrastruktur, stadion, kemudian dana semuanya gitu. Nah, sekarang Setuju. kita udah ngomongin Liga 2, Liga 3. Ke Liga 1 lagi. Ya. Kita dari tadi ngomongin degradasi. Iya. Calon degradasi Liga 1. Waduh. Ada Versi sekarang siapa? ini di zona degradasi sekarang ini ada Persikabo, Bayangkara, Persita. Ya, 3 bawah. Ya, 3 terbawah. Di atasnya masih ada Arema, Rans, sama PSS. ya. Kalau dari Mas Edo sendirilah, Ya. yang menurut Mas Edo yang terdegradasi. Yang pertama yang udah pasti Persikabo sih, itu udah masih. Kenapa? Udah jauh banget, pertama selisih poinnya udah jauh, sisa tinggal 7 pertandingan kan. Ya. Kita 30 pertandingan udah 27 kan, Ya, berarti 37. Itu Persikabo udah berat lah pertama. Karena terus permainannya juga kurang dari si permainannya. Kurang greget aja lah Persikabo yang dulu udah beda banget kayak sekarang itu. Jadi Persikabo paling dasar gitu kan, paling juru kunci paling bawah. Untuk naik juga udah berat. Itu yang pertama, masuk kota Persikabo. Terus yang kedua, tadinya saya berpikir Bayangkara FC, Bayangkara Presisi Indonesia FC ya. Kita harus lengkap kadang ngomong ya. Bayangkara itu Presisi Indonesia FC itu harusnya degradasi, tapi saya ada rasa kayaknya bisa lolos. Karena permainannya mulai lebih bagus sekarang gitu. Karena kemarin terakhir menang 3-2 kan. Ada perbaikan lah, dan itu kan tim yang tanda kutip tim khusus juga ya Bayangkara. Jadi kemungkinan Bayangkara masih bisa fight untuk naik, bisa lolos. Nanti yang tim kedua yang akan degradasi menurut saya Arema FC itu akan degradasi, karena bagi saya idealnya Arema harus degradasi. Karena kita pendapat pribadi Mas Edo ya. Karena saya selalu ingat di kasus Liga Indonesia adalah Kanjuruhan. Kita harus usut tuntas Kanjuruhan gitu. Itu kan pesan yang harus kita sampaikan terus kan. Di mana Arema itu seharusnya dihukum. Dari sisi sepak bolanya. Bukan hanya dari panpel, bukan supporter, tapi dari sisi sepak bola juga harus dihukum. Makanya klubnya juga, saya pengennya idealnya saya juga degradasi si Arema. Yang kedua adalah Rans. Udah, Rans itu juga dalam tanda kutip dari sisi permainan kayaknya cuma Maroka FC doang lah. Maroka FC. Bagi saya sih Maroka FC, yang lainnya Stevenho terus pemain asing semua ya. 10 batang kayu. Pemain asing di telinga ya. Asing di telinga, dan Maroka aja yang ketika Maroka moncer ya dia oke. Tapi ternyata faktanya kan Rans sudah nggak pernah menang kan. Coba terakhir menang bahkan di bulan November Desember saya nggak tahu, cuman itu sudah kalah paruh musim pertama. Jadi bagi saya Rans agak berat. Nah, sementara PSS, Persita itu masih punya value, masih punya pemain yang cukup kuat untuk bisa bertahan. Jadi 3 tadi ya, pertama Persikabo, kedua Arema FC, sama yang 3 si Rans. Kalau dari Mas Bana? Saya setuju ya. Yang pertama yang saya titik beratkan adalah Arema. Kayak ada dendam, saya tidak dendam. Saya mungkin akan mewakilkan teman-teman fans juga kan, karena memang ada beberapa kasus ya, salah satu kasus yang paling mendalam ya itu yang Kanjuruhan itu yang belum tuntas, yang kita memang harus menuntut itu. Kalau misalkan belum bisa menuntaskan ya jangan main bola dulu lah. Terus kemudian saya kalau Bayangkara saya kurang setuju sama Mas Edo. Kedua kontra nih, degradasi malah. Bayangkara degradasi. Waduh, kasihan banget tuh. Kenapa tuh, Mas? Kenapa? Sebenarnya kalau lihat komposisi pemain, dari ada kita tahu mantan striker Madura yang sekarang berlabuh di Bayangkara, terus kemudian penambahan Witan Sulaiman dan mega bintang Raja Nenggolan juga. Tapi saya rasa belum bisa mengangkat performa tim ya.
Saya sih tidak mendoakan yang jelek. Cuma kalau dilihat dari ini ya Tapi kayak investasi bodong dong, itu 5 miliar loh Itu- Raja Nagila. nah, kita tadi kembali lagi ke Mas Edo. Kita kan ada tinggal sisa 7 pertandingan. Ya. 7 pertandingan lagi untuk mencapai selesai Liga 1. Berarti rata-ratanya harus 7 kali win streak Ya. gitu. 7 kali. Itu yang bisa dilakukan Persik Kediri musim lalu kalau nggak salah. Dia bisa keluar dari zona degradasi. Dan itu nggak mudah. Lawannya itu Bayangkara setelah ini akan berjumpa dengan beberapa tim yang sangat sustainable ya, seperti Dewa, terus kemudian ada Bandung, terus kalau nggak salah lawan Solo terakhir sih. Nah, itu juga tantangan juga buat Bayangkara buat keluar sih. Dan yang terakhir saya prediksi Arema, Bayangkara dan Persikabo. Persikabo memang harusnya diharapkan ya Tolong ya. Aji Santoso keluar untuk mengangkat performa Persikabo. Saya ingat betul, Persikabo musim lalu dipegang Jajang Nurjaman. Iya. Jajang Nurjaman dengan permainan yang sangat beda ya. Dia tipikal yang tiba-tiba menakutkan. Sebenarnya tiba-tiba menakutkan itu dalam arti gini. Dia itu dengan gaya yang santai, tapi tiba-tiba gol gitu kan. Itu sangat berbahaya tanpa harus ada Ciro musim lalu waktu itu. Jadi saya ingat betul Persikabo itu musim lalu dipegang Coach Jajang itu sangat mengerikan kalau menurut saya gitu. Jadi tidak yang harus diprediksi menang atau kalah, dia bisa mengejutkan tim lawan itu salah satu faktor Jajang Nurjaman. Kedatangan Aji memang saya rasa Coach Aji sangat baik kualitas, mungkin dengan peninggalan coach sebelumnya sehingga komposisi yang ada dengan Liga Indonesia sih sebenarnya liga pemain asing sih Mas sebenarnya. Serius. Kalau Liga Indonesia, kalau pemain asingnya tidak bisa mengangkat lokal, buat apa? Ya. Ya sama aja lah, mending lokalan semua aja lah gitu. Tapi faktanya memang asingnya di Persikabo ini yang kurang gitu. Standarnya jauh gitu dengan pemain ya kalau bisa dilihat kalau sama lokalnya malah bagus lokalnya, mana hati ya kan. Masih di situ ya. Dimas Derajat ya. Timnas loh ya. Itu kan sama langganan kiper Timnas juga kasih itulah ya. Sarul Trisna juga langganan dari Persikabo. Nah, seharusnya malah bagusan lokalnya, tapi saya lihat permainannya aduh parah sih. Ya. Kayaknya beneran tapi kayaknya jangan kan buat menyerang gitu ya, buat keluar dari zona defense bingung mereka. Setengah mateng ya, ada Varela cocok. Ya saya mau maaf ya untuk fans Persikabo dan yang lain tadi saya sebutkan. Berarti kalau tadi ngomong-ngomong Bayangkara degradasi Raja Nainggolan. Nah, kalau menurut Mas Edo dan Mas Bana, musim depan kalau misalnya Bayangkara degradasi, ya dia pindah atau tetap stay di Liga Indonesia? Saya dulu ya Mas Edo ya. Saya berharap masih di Indonesia sih. Klub mana? Waktu itu Nainggolan pernah cerita di sebuah talk show ya, dia bilang kalau kamu mau dapat prestasi, kalau mau jenjang karir sepak bola kamu keluar. Tapi kalau kamu cari uang, cari popularitas, famous kamu di Liga Indonesia. Kayaknya Nainggolan itu kemakannya ke nomor 2 tuh. Bahkan spotlight yang ditujukan ke Nainggolan bukan di dalam lapangan. Ya faktanya kan dia kayak makan warteg, naik motor, marah-marah sama wasit di luar lapangan gitu. Udah kebawa lah. Jadi kemakan dia. Tapi kalau Nainggolan tuh nggak cukup jelek juga bermain. Cuma mungkin beberapa faktor juga membuat dia performanya belum ketemu settle-nya nih. Katanya kalau yang cocok sih harusnya. Tapi bagi kita sepak bola Indonesia Raja Nainggolan superstar. Makanya ketika apapun yang dilakukan di luar lapangan itu udah menjadi spotlight. Asian dulu ya. Nah, Asian yang pegang rumput. Ada aja yang dikerjain tapi jadi bicara jadi rame. Nah, klub mana Mas? Belum dijawab tadi. Oh ya, klub mana ya? Saya sih berharapnya Persis ya, karena saya fans Persis. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Tapi kalau mungkin ya, syukur. Enggak, Nainggolan berlabuh. Saya pengennya ya dia cocok tuh main sama Messi Doro. Kan tadi butuh jangka. Ya, saya kan bicara realita. Tapi kalau kemampuan klub saya ngelihatnya mungkin Dewa United ya. Atau Bali. Ya. Dewa. Kalau misalnya ideal kan dia harusnya ke Bali lah. Survei dan lain-lain. Tapi kalau ya Dewa sih saya rasa nggak ada problem lah soal keuangan ya. Kalau masalah keuangan mungkin ya dia datangin Kolovos ya yang dulu main di
lawan Real Madrid Iya. di Sheriff Tiraspol kan. Bisa caranya Negro bisa. Iya. Dewa. Apalagi dia juga udah bilang dia itu pengen klub punya training Ground sendiri. ground kayak Dewa United. Nggak bisa jadi ke Dewa. Iya, bisa jadi juga. Tapi kalau balik lagi, Dewa sekarang mikirin, ya kita nggak tahu ke depannya Nainggolan permainannya bakal klop di Liga Indonesia atau gimana. Mereka kan punya Kolovos yang Ya, oke. bagus. strikernya Alex Martin, Alex Martin. top score. Ya. Kan belum tentu ditambah Nainggolan jadi Ya. Ya, belum tentu cocok. cocok. Belum tentu bagus. Tapi Tergantung pelatih juga. Ya sih, setuju. Iya. Artinya yang bisa mengatasi superstar, bisa ngeredam superstar kayak gimana? Kalau menurut Mas berarti tadi, Nainggolan ke Dewa United. Kalau saya, Ya. Bali Atau ke United sih. Bali Kalau saya United. Bali United. Butuh orang luar, butuh di pantai. Iya. Simpel sih, tapi ya kita lihat lah nanti. Hiburan. Terus kalau misalnya pemain, kita udah ngomongin Liga 1 tadi, dari tim yang degradasi. Yang menurut Mas mencuri perhatian di Liga 1 siapa? Pemain asing. Kalau pemain asing, kita tahun lalu kan ada punya Pato ya. Ya. Peninggal Pato saat ini belum ada yang sefantastis itu. Tapi kalau menurut saya untuk kita bicara konsisten untuk pemain asing, saya masih terpukau sama Ciro sih. Ya udah setuju ya. Ciro sama DDS itu udah kayaknya mengerikan sekali sih. David Silva Ya. sama Ciro. Setuju. Kayaknya melihat mereka berdua tuh enak banget Iya. gitu. Tapi main Persis Solo juga enak dilihat, Mas. Oh enggak, kata Nah. siapa? Belakangan ini. Kecuali Ciro dan David Silva ke Persis Solo. Iya, saya sih pengennya Ciro, kalau saya Ciro sih. Ciro. Ya karena Persis Solo kurang lah. Ya. Strikernya kurang. Ya. Maksudnya masih ya nggak sebagus itulah. Kan bicara Persis Solo tadi balik lagi, kalau enak gimana kita hanya bertahan dan nyerang counter attack loh. Tapi Kalau- pasti. Tapi kalau luar, Tapi kalau pasti. tapi kalau lokal, saya sih Ya, kalau lokal. Lili Pali sih udah. Kalau dari Mas Edo, dari pemain asing Liga 1 yang musim ini pemain asing. asing dulu. Yang musim ini kayak Ciro Ciro ya? setuju sama David Silva memang udah cocok sih mereka, dan mereka golnya juga banyak kan. David Ya. Silva juga golnya banyak, finisher sama mereka bisa saling bagi kan, Ciro sama David Silva. Siapa yang mencetak gol, siapa yang Ya, assist, yang kayaknya bagi-bagi aja gitu. Cocok mereka ya. Hmm. Udah klop ya. Cocok banget gitu, apalagi supportnya dari belakang kan juga enak banget kan itu. Ada klop di sini. Beltram. Enak banget sih. Tapi makanya pertanyaannya, dengan striker seganas itu Persib Bandung Kalau nggak sampai juara. saat ini jauh poinnya dengan Borneo kan Iya. rasanya agak gimana gitu kan. Kalau lokal, Mas. Kalau lokal ya Lili Pali emang nggak jelas, di Borneo mau apa lagi. Iya. Itu emang udah paling Lili Pali itu yang menarik itu gini. Lili Pali itu dia posisinya sebenarnya apa sih? Iya, striker, striker, wing False atau nine. second striker. Iya. Second striker sebenarnya. Dan itu yang sangat menarik gitu. Dia bisa bermain di free roll Ya. kasarannya. Kalau kita tahu dulu Persija juara punya Rico Simanjuntak yang free roll, ya Lili Pali sekarang di Borneo seperti itu. Menggantikan peran Pato sebagai ujung tombak juga bukan, ada Kateda Nazi yang pemain itu. Lili Pali kurangnya cuma satu sih. Dari panggil timnas. Menarik nih kalau habis Kita ini ya. ngomong, itu kan kekurangan Iya. timnas. Coba dia mau panggil timnas, spotlightnya juga lebih bagus Bagus, kan ah. gitu, dan masuk inti. dan- Mungkin usianya juga Ya, sih. cuman ya kadang nggak tentang itu kan, yang bagus Ya. di liga belum tentu juga diambil timnas sama Sinteyong gitu. Jadi makanya ya kurangnya cuma Lili Pali cuma itu. Padahal dia mengangkat klubnya sih benar-benar Borneo ya, karena Langsung aja ini. Juara kabur nih musim ini. Saya pribadi sih Borneo sih. jelas lah. Borneo itu mengalahkan win streak-nya Bandung kalau nggak salah Ya, musim lalu 11 win streak-nya dia, dan kita bisa tahu ya beberapa Borneo memang nggak seinstan yang kita pikirkan atau yang kita kira. Wah, ini Borneo pasti akan instan nih mencoba langsung juara gitu. Ternyata enggak kan, dari musim ke musim dia proses dan gonta-ganti pelatih, bahkan kita tahu kan Milo juga salah satu juga kan. Terus kemudian saya lihat memang Borneo sudah berprogres juga sangat baik, dan selain win streak yang tadi kita lihat ada ketambahan Nadeo yang kita mungkin banyak beberapa yang tidak memandang dia sangat gimana gitu kan, tapi di musim ini ya cukup baik lah dia. Clean sheet paling banyak. Paling banyak malah kan. Sekali lagi timnas nggak dimasak. Sama lagi. Dan Tapi memang Borneo sih, tapi mas sayangnya musim ini malah jadi agak kurang seru karena gapnya agak terlalu jauh. Jauh poinnya ya. Iya, jadi kalau bicara kurang seru, jadi kurang seru kan Borneo udah hampir dipastikan juara, tinggal berapa kali dia cuma butuh. oh enggak, Tapi kan kita kan ada 4 besar ada dulu. Iya, betul. Di- Secara regular Ya, series. regular series. Ya. kita bicara. Kalau saya pribadi lebih suka wilayah itu Iya. juga, itu Iya. menurut saya itu juara sejati. Iya sih, saya Iya, juga iya, setuju. Kalau nanti itu dimasukin ke kompetisi Series. Championship itu kan sebenarnya untuk menyambut di musim kedepannya lagi kan. Iya. Tapi sekali lagi kalau bicara juara itu cukup jauh, dan itu mengejutkan sih bisa sejauh itu Iya. Borneo. Jadi
Borneo keren sih, progres dari tahun ke tahun sampai sekarang bisa sejauh itu ya. Ya ada yang mereka bangun dan akhirnya jadi gitu loh. Dan mereka keputusan benar nggak? Mereka ngambil William Flem. Ya, Kacau. tepat itu. Tadi saya juga belum mention William Flynn itu malah sekarang jadi aktornya ya. Di 1-0 William Flynn. Nah, itu William Flynn memang belum kan itu ngangkat PSM. Mesa. Iya, William Flem FC malah sekarang jadi Borneo. Borneo. Malah jadi ya Belum. dia bagi-bagi sama. Iya. Saya rasa Bandung juga ya belum tentu bisa melawan Borneo juga sih untuk secara permainan, dan Borneo yang musim ini sangat bermain atraktif dan lebih apa ya, lebih kelas. Kalau dulu kan, kalau musim lalu itu lebih banyak gol. Ya. Kebobolan juga lebih banyak. Tapi sekarang lebih efisien bermain, lebih tenang, dan yang paling penting adalah mereka mentalnya sudah sangat siap untuk juara. Kalau Persib Bandung memang ada beberapa faktor ya. Kalau saya kenapa nggak Persib ya, dia satu peninggalan Luis Milla itu juga salah satu yang terus kemudian dibangkitkan lagi oleh Bojan Hondak. Ya sekarang udah mulai on the track lagi. Cuma kan untuk langsung Bojan Hondak langsung juara gitu kan kayaknya ya proses. Kita juga nggak bisa memprediksi kalau ternyata nanti Persija masuk 4 besar. Iya, Thomas Doll. Malah bisa jadi juara Malah Persija. Persija dulu kan gitu, Persib Bandung udah di atas, ternyata Persija dari bawah juara, kan kita nggak bisa prediksi Tiba-tiba lah. Madura United. Ya? Malah Dia masih peringkat 6 sekarang ini. Siapa Kan tahu. tahu kan masuk 4 besar. Ketika lawan 4 besar bisa. Siapa tahu persis ya, Mas. Karena sekali lagi juara musim ini kan dilihat dari yang itunya Ya. kan, Iya. dari ini ya peringkat. Saya sampai lupa tadi. Tapi ya ternyata ya kita nggak ada yang tahu setelah kompetisi lagi bisa jadi. Kenapa kok bisa jauh banget Borneo? Itu yang bawa-bawa sengaja aja udah nggak usah terlalu inilah. Iya. Toh juga nanti masih ada selanjutnya, mereka menyimpan energi Betul. apapun itu yang nggak terlalu ngoyo di beberapa pertandingan mereka lepas untuk mereka bisa lebih fit nanti di pertandingan berikutnya yang lolos ke berikutnya kan, fase championship-nya gitu. Ya, nah, Borneo ini misalnya kita tarik, gak usah kita tarik, kita hilangkan Borneo juara. Apa pesan misalnya dari Mas Edo, Mas Bana? Musim depan kan pasti bawa nama Indonesia di Asia. Ya. Nah, apa yang harus di tim ini tingkatkan lah supaya kan kita tahu sekarang Bali PSM kan di Asia kan kayak melempem lah. Nah, kenapa dan apa yang harus ditingkatkan bagi tim yang juara nanti? Sebenarnya gini, fokus. Dulu kenapa Bali nggak bisa berkiprah di liga level Asia itu karena fokusnya terpecah. Ada Piala Presiden, Mas, kalau masih ingat. Nah, itu juga salah satu faktor gengsi sih. Mungkin dulu Bali mungkin ya saya melihat bahwasanya lebih bergengsi juara Piala Presiden ketimbang berlaga di kompetisi level Asia gitu. Kompetisi kedua pula. Betul. Ya semuanya main starting semua lagi. Ya ketika main di Filipina dibantai Tampines Rovers kan ya menyedihkan. Nah, sebenarnya faktor kedalaman skuad sih kalau melihat saya lihat. Kalau Borneo mau berkaca di level Asia saat ini memang sudah baik, tapi harus ditingkatkan di beberapa sektor seperti lini belakang dan wing back-nya itu yang harus dikuatkan. Kalau untuk posisi depan saya percaya sekali ada Pelindam Liripali, dan PR juga buat Nadeo ya di situ yang mungkin akan lebih greget kalau misalkan Borneo mendatangkan kiper satu buat berkompetisi dengan Nadeo. Apalagi kan Nadeo juga potensial dipanggil timnas juga ya. Itu salah satu faktor juga, dan yang kalau saya lihat kalau untuk bermain di level Asia saya rasa Borneo sekarang nggak kesulitan ya, karena sekarang main di Batakkan juga. Jadi sudahlah standar FIFA, nggak ada problem lah, cuma sedikit itu. Nah, cuma kita nggak tahu nih regulasi untuk level Asia. Kalau waktu kemarin kan harus nunggu tahun berikutnya siapa terus plus ini. Nah, ini untuk regulasi Asia berikutnya saya belum update tuh yang saya lebih lihat sebenarnya bicara level Liga Champions Asia gitu, kita mental aja karena kita belum siap sebenarnya. Kalau di klub-klub Indonesia itu kadang belum siap karena mental kita juga belum ke situ gitu. Jadi mungkin saran buat Borneo lebih perbanyak uji coba dengan klub-klub yang dalam tanda kutip di atas gitu. Bahkan klub-klub Korea, klub-klub Jepang itu berani aja gitu. persis dong berarti udah. Iya, kayak salah satu Prakasek itu dilakukan Sintayong, gimana caranya uji coba dengan negara-negara yang jauh lebih bagus, otomatis secara mental, secara bermain, walaupun kalah, walaupun dibantai, at least dapat pelajaran dari situ. Ya mungkin Borneo perlu banyak melakukan uji coba dengan level klub-klub yang jauh di atas.
Jangan cuma ya Setara. setara sama Singapura, sama Filipina dan lain-lain. Kita harus cari yang level lebih tinggi dan mentalitas pemain juga lebih bagus gitu. Karena di situ kan juga nanti sekali lagi tadi kedalaman squad. Pemainnya seberapa banyak kompetisi di dalamnya. Pemain muda juga harus diorbitkan. Mental pemain muda Indonesia kan berbeda. Dengan kita bicara mental pemain muda yang di Jepang, Korea dan lain-lain. Mereka, wow udah kuat gitu loh. Walaupun main di Asia ngelawan siapapun itu berani gitu. Nah, kita level kita tuh mungkin baru masuk lapangan aja Indonesia dari kemana Indonesia pun jatuh mentalnya. Nah, itu mentalnya harus dia naikin sih. Kita belajar itu aja, at least progresnya Borneo harus ke situ. Naikin mental, pola permainan juga diperbaiki, pelatihnya juga bagaimana khusus menghadapi klub-klub Asia biar naik kelas kayak gimana gitu. Walaupun dia tetap harus ada liga lokalnya, tetap harus dijaga gitu, tapi ada sesuatu yang ditargetin gitu. Karena mungkin bisa jadi manajemen juga nggak begitu menargetkan Liga Champions. Udahlah, kosnya juga mahal, mau naikin lagi, mau ke step berikutnya kalau lolos hadiahnya seberapa, kemudian kosnya berapa, dan itu harus dipikirin. Nah, makanya tunjukin mental dulu. Kayak seberapa jauh di fase grup bisa seberapa jauh bisa melangkah ya gas aja. Tapi Mas Edo sama Mas Bana udah setuju kalau key player dari Borneo musim ini Lili Pali. Saya rasa sebelum masuknya Blue Im juga Lili Pali udah sampai ini ya sudah sangat dalam lah untuk merubah gaya permainan dari Borneo. Dan masih layakkah dipanggil timnas? Sangat layak sih Mas kalau saya sih. Sangat layak, tapi kalau Sintayong kan tidak melihat itu ya. Ini yang jadi sekarang lagi pro kontra ya. Ada beberapa pemain yang langganan timnas seperti Dedi, kemudian Dendi, Mas Dendi ya. Nah, dan Sananta. Kalau Sananta memang progresnya masih ya dia pemain muda, talent. Nah, tapi kalau untuk pemain matang ada Dedik dan ini yang selalu dipanggil timnas. Bahkan tim mereka sekarang lagi berjuang nih keluar dari degradasi. Dimas Derajat. Kenapa nggak Lili Pali yang punya mental juga sangat baik? Saya rasa Lili Pali sangat layak diperjuangkan untuk dicoba untuk bermain di. Ya, cuman susahnya adalah kadang Sintayong punya gaya kan mereka. Dia punya ciri khas. Dia pengen pemain yang seperti ini. Nah, mungkin itu yang tidak ada di Lili Pali gitu. Makanya agak susah kalau bicara orang ngomong kenapa Lili Pali nggak bagus padahal ini bagus ya. Karena mungkin kebutuhan tim beda. Kalau lihat mainnya timnas kan juga kolektivitasnya seperti apa. Kalau bicara Lili Pali ya dia kreator, dia harus punya jenderal di lapangan, harus berani lebih banyak bawa bola. Mungkin Sintayong nggak setuju dengan itu. Lili Pali kreator zamannya Luis Milla. Itu yang keberanian dari Sintayong yang berani memutus generasi. Dan kayaknya berubah juga. Wah, akhirnya Lili Pali anggaplah kayak angkatannya Beto. Iya kan? Dulu. Tapi ngeliat timnas sekarang optimis? Kalau Mas Edo dari Mas Edo makin banyak pemain naturalisasi, pemain itu ya optimis lebih bagus juga sih. Saya kalau untuk bicara level tentunya dengan pemain naturalisasi. Sebenarnya gini, naturalisasi atau pemain lokal itu sebenarnya kan kebutuhannya. Jadi kalau lihat mau jangka panjang atau pendek itu lebih kembali. Kalau jangka panjang otomatis level liga kita harus sudah baik. Kali kalau mau jangka ya kita adanya seperti ini ya mau nggak mau kita mau naturalisasi demi mengejar prestasi itu yang harus banyak PR memang di Sintayong ya kita harus menjuarai beberapa kompetisi event yang levelnya harus kita butuh juara sih itu yang diimpikan atau diinginkan oleh fans masyarakat Indonesia gitu. Kita selalu nyaris ya. Selalu runner up terus. Tapi kemarin bisa lolos itu sebuah kejutan ya. Tapi yang besok kan AFF yang ini kan harusnya sudah waktunya juara. Itu mas sekali lagi kadang ketika kita berharap wah timnas Indonesia bisa nih juara gitu. Tapi nanti bisa jadi kita nggak ada yang tahu. Sintayong kondisinya juga nggak bagus malah jadi penampilan Indonesia kemarin yang ke depan mau mendekati akhir bulan kan ya. Awal bulan depan ya. Itu malah jelek ya siapa tahu gitu. Makanya ini vital buat Sintayong sih. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri juga udah ini kan statement juga ini kayak gimana nih. Dengan tim-tim yang di kualifikasi Piala Dunia, Irak, Vietnam, Filipina, apakah timnas kita ini udah mendekati level mereka atau udah setara? Kita buang Iraknya dulu deh. Buang Iraknya dulu, sisa Filipina, Vietnam. Saya mungkin dulu ya. Ada Thailand dan Vietnam yang langganan Piala Asia. Dan mereka memang ketika tampil di level Asia
memang nggak bisa berbuat banyak. Itu Indonesia yang pertama kali buat masuk di level Asia. Ya ekspektasi kita memang sebagai fans nggak harus apa gitu. Kalau kita menargetkan lolos ya alhamdulillah kemarin kita lolos. Cuma kalau untuk langsung juara kan sangat jauh. Apalagi ngelihat Thailand, Vietnam sudah langganan timnas. Saya rasa memang saya setuju kalau misalkan timnas ini Indonesia untuk level yang AFF dulu dia bisa juara, SEA Games kemarin kita sudah juara. Itu dulu aja lah gitu. Kita udah kuat, sustainable, baru kita masuk ke ranah yang lebih luas Asia, kualifikasi Piala Dunia kita bisa lolos sampai mana gitu. Itu udah cukup baik sih menurut saya, progres juga. Kuncinya di Vietnam sih. Kalau kita bisa ngalahin Vietnam, kalau Filipina harusnya di atas kertas kita bisa lah. Dengan sekuat tenaga apapun itu dari liganya itu udah kita mungkin Filipina juga pemainnya kan main di Liga Indonesia semua ya. Kipernya 3-3 di Liga Indonesia. Ada 13 sih, ada Pintu, Pendoza. Harusnya secara di atas kertas Filipina bisa kita. Walaupun rankingnya di atas kita bicara. Vietnam ini agak keras dan agak ini, tapi Vietnam peninggal yang Park Seo-young sebelumnya ini jauh berbeda kan. Vietnam sekarang nggak sekuat yang dulu gitu. Nah itu potensi kita untuk ini. Ya kita kalah sama Irak atau tidak apa-apa, tapi yang sama Vietnam ya itu pertaruhannya. Karena kita masih banyak laga home-nya ini. Ya. Away tinggal lawan Vietnam. Ya makanya itu yang harus dipikirin. Kalau Sintayong gagal lah di kualifikasi Piala Dunia ini atau AFF ke depannya, Gagal juga. stay out atau Saya dulu malah termasuk orang yang ini stay out sih dari awal gitu, karena mungkin bagi saya kritik ya, mungkin udah sempat diomongin juga di beberapa media juga kalau Sintayong belum bisa berbahasa Indonesia bahkan berbahasa Inggris. Itu bagi saya nasionalisme itu cara dia memahami culture Indonesia masih kurang gitu. Karena biasanya siapapun itu melatih dari luar ataupun pemain luar itu minimal mereka berusaha ada willingness untuk belajar bahasa Indonesia atau belajar at least bahasa Inggris. Budaya. At least bahasa Inggris budaya gitu untuk berkomunikasi lancar. Sekarang kan masih menggunakan Translator. Dan itu yang ya semoga translatornya selalu benar dan selalu on time dan lain-lain, tapi ketika memang progresnya bagus gitu kan, tapi kan di awal-awal saya merasa ini stay harus out, cuman akhirnya pemain-pemain bagus, potong generasi, mentalnya dinaikin dan sekarang hasilnya sudah mulai kelihatan sebenarnya Sintayong. Nah tinggal nextnya nih kualifikasi Piala Dunia kayak gimana, kalau memang hasilnya bagus ya harus dipertahankan, kita fair gitu. Tapi kalau ternyata hasilnya nggak ada ya bagi saya sih stay out bagi saya. Kalau saya sebenarnya ngomong stay out itu agak ngeri, Mas. Saya sih siap dirujak netizen kayaknya karena karena memang banyak fans dari militansi STY itu cukup tinggi. Tapi kita akan coba fair-fairan. Saya sih melihatnya gini, kalau ngomongin Sintayong wajib diperpanjang atau selesai itu ngelihat dari prestasi sih kalau saya. Progres juga pasti itu udah termasuk. Cuma gini, saya ngelihat tuh PSSI sekarang tuh saya nggak melihat timnas Indonesia. Saya ngelihatnya PSSI, timnas PSSI asing. Ya harus kita akuin ya. Saya fans timnas, mungkin agak keras ini. Saya tidak berkubu dengan tim Bung Tohel dan sebagainya, tapi saya berbeda. Saya melihat zaman era ketika 2000 kita ngelihat Ilham Jayakusuma, Buas Kausa, terus Zainal Eli Eboy. Iya, saya melihat progres itu dari beberapa pelatih. Saya melihat dari zamannya Peter White, Ivan Kolev, terus kemudian Babang Nurdiansyah pun saya pernah lihat. Almarhum Alfred Riedel dan sampai Luis Milla, Simon dan sampai Sintayong. Semua punya gaya dan karakteristik masing-masing. Tapi saya tidak melihat jiwa nasionalismenya keluar dari timnas yang sekarang. Mungkin saya agak kencang di sini karena saya mungkin saya oke lah. Bisa nyanyi bahasa lagu Indonesia. Lancar. Oh iya, lancar. Dengan timnas Malaysia. Dekatnya kurang itu bagi. Ya mungkin semangat juang ya. Semangat juang. Ya agak ngeri habis ini kita. Iya. Tapi enggak, ini kita bicara netral. Saya ngelihat memang harus ada kritik sih. Jadi berani dikritik. Jadi seakan-akan kayak Sintayong ini nggak boleh dikritik, tapi harus kita kritisi. Saat ini memang Sintayong sudah berprogres sangat baik dari segi permainan, secara mental. Itu yang teknik-teknik standar seperti
dribble, passing itu yang sekarang sudah mulai kelihatan baik gitu. Dan yang paling penting adalah game plan-nya. Itu PR juga buat Sintayong karena saya lihat Sintayong itu belum bisa menerapkan strategi plan A plan B ketika di lapangan karena yang terjadi adalah udah kita instruksi pertama, babak pertama selesai atau babak kedua udah kelar, udah gitu. Nggak ada game plan yang harus coba ya. Sampai kita sama-sama lihat Elkan Bagot jadi striker. Itu sih saya merasa dadakan sekali ya, apa itu insting ya. Itu semua kembali lagi ke insting feel dan pelatih yang Sintayong punya. Wah, kayaknya Elkan Bagot sampai maju ke depan. Ketika misalnya Jordi Amat ada, ataupun yang Sandi Bos kanan atau kiri, ada pemain-pemain yang memang pemain andalan Sintayong nggak ada, itu berat gitu. Kelihatan perbedaan. Dan bisa jadi kan ketika nggak ada pemain-pemain yang dalam tanda kutip naturalisasi tadi, mereka fight, kita nggak perlu meragukan lah nasionalismenya mereka. Tapi ketika mereka nggak ada, Sintayong belum punya pemain itu benar lokal asli Indonesia untuk bisa membackup itu atau proses. Jangan menyamakan lah, setidaknya mendekati aja. Ya, kita mendekati gitu, menjadi backup atau menjadi pesaing kompetisi karena di dalam tim kan harus ada kompetisi. Ya, jangan semua yang karena sudah naturalisasi wajib harus tuh. Ya, harus. Nah, itu jadi kritisi juga sih. Ya, saya belum selesai. Jangan-jangan nanti kompetisinya sesama pemain naturalisasi. Itu dia. Kalau dari India Belanda. Kalau dari yang aku balik ke situ, kalau dari aku lihat di timnas ini mungkin masih banyak yang berkubu-kubu di timnasnya sendiri nih malah. Oh ya gitu ya. Dari yang sama ini, mungkin itu yang harus dari tim pelatih itu mungkin harus yang lebih cairan, lebih bonding kali ya. Jadi mungkin lebih bisa ngangkat lagi. Tapi kalau dibanding timnas Malaysia tadi pemain naturalisasinya nggak bisa janji loh malah. Lebih mesti. Kalau ngomong timnas naturalisasi ya ibaratnya Filipina udah naturalisasi sebanyak Singapura loh. Iya, tapi faktanya memang ya kembali lagi kita harus ngelihat dari mentalitas juga. Kalau saya memang mungkin lokalan ya sukanya ya. Karena gini, kalau sebenarnya gini, liga dibuat itu kan muaranya ke timnas. Pemain-pemain yang bertarung di situ, berkompetisi di situ, menjadi terbaik di liga kan ujungnya mereka pengen dipanggil timnas, pengen membanggakan negara gitu. Which is kita pengen bicara orang lokal asli gitu. Nah, ketika muaranya aja nggak ke situ gitu, ya berarti kan tanda kutip ini gimana liganya, kualitas liganya gitu. Kalau memang bagus kita pemain-pemain di luar semua untuk pembelajaran mental dan lain-lain, tapi kan nggak semuanya gitu. Beberapa liga pun juga harus di-mix dari yang liga-liga lokalnya seperti apa biar bisa naik kelas juga liganya. Nah, siapalah pemain yang pure lokal yang cocok main di luar? Waduh, pure lokal. Dari Mas mana lu? Saya sebenarnya agak nggak rela sih sebenarnya. Tapi saya harus melihat Ramadan Sananta harus keluar. Waduh, ini kepersisan luas juga. Tapi sebenarnya nggak rela saya sebenarnya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau bicara lokal, kita coba lokal yang muda. Arkan, Persisolo. Arkannya Arema. Arkan Mila. Gitu. Jadi pemain-pemain muda yang Edo Febriansa, Rizky Ridho, Ferrari Ridho dengan Ferrari gitu, itu kan pemain-pemain lokal yang potensial. Susah. Oh iya, jaga ini mudik besok. Rizky Ridho masih bisa. Palantas sih. Itu pemain lokal yang dalam tanda kutip harus Mohon maaf. Tadi itu pemain lokal yang harusnya bisa dinaikin lagi sih untuk dia kualitas lokal dari Indonesia. Dengan skuad timnas sekarang kurangnya apa sekarang ini? Entah dari striker kah, kreatornya. Semua sepakat sih striker ya. Striker ya. Sampai beberapa Evan Jenner semua sampai Sintayong minta izin buat cari striker keluar ya. Itu mendasari bahwasanya Indonesia sangat kekurangan. Tapi saya percaya Indonesia tuh nggak kekurangan pemain bertalenta, berbakat ya. Kita memang nggak langsung bisa percaya sama Sananta dan Hoki Caraka mungkin ya. Tapi setidaknya kita sangat percaya nggak cuma itu, daerah timur juga masih banyak potensial ya yang harus kita tahu. Ya kita belum lihat sih nama pengganti Boas ya. Kita belum lihat. Ricky Cawor juga masih ya dia memang masa pemulihan setelah cedera dan masih belum bisa layak buat dipanggil timnas. Tapi saya sih punya harapan nanti akan ada Boas selanjutnya yang mungkin dari timur mengganti. Saya sih sebenarnya lihat timnas sekarang tim cohesionnya sih, maksudnya karena ketika banyak pemain naturalisasi baru masuk kekompakannya di timnas itu kekompakan di dalamnya. Kita lihat di pertandingan kemarin Piala Asia kan kelihatan tuh
pemainnya itu aja yang kompak gitu. Ketika udah lain udah berubah lagi ya. Ya. Cohesionnya penting. Harus berbanyak uji coba, berbanyak main bersama kayak gitu. Lihat kan si Justin Hubner di awal-awal bingung gitu, Ya. dia melakukan blunder di uji cobanya gitu. Berarti kan tim cohesionnya belum kebentuk. Nah, saya nggak tahu itu tantangan terbesar ya bagi Sintayong untuk mengkomunikasikan dengan bahasa Korea kemudian ditranslate bahasa Kalau Inggris nggak salah. ke semuanya. Kalau nggak salah, Masalah. kemudian di saat yang bersamaan dan waktu yang cepat juga harus memberikan instruksi gitu. Itu kan Kim- harus segera mungkin Pas gitu. game Dengan on ya. tim orang-orang bondingnya harus dikuatin antara pemain-pemain yang dalam tanda kutip ya naturalisasi dan pemain lokal yang harus ngeblend di dalamnya. Nah, menurut saya sih tantangannya di situ sih untuk Tim timnas. kepelatihan berarti. Tim kepelatihan Tim kepelatihan. solid lah di dalamnya gitu. Mas, ngomong-ngomong pelatih, terakhir nih kita. Kalau Sintayong out, siapa yang gantiin? Waduh. Dari Mas Edo dulu. Kalau saya sih Yang kepikiran sekarang aja? Yang kepikiran sekarang sih pelatihnya Borneo Istra. Istra, oke. Itu layak sih dia. Karena apa? Apa karena Borneo musim ini oke, Pak? Ya biasanya kan seperti itu kan. Ketika dia bisa mengangkat performa tim, dia juga mungkin sudah belajar dengan pemain-pemain lokal Indonesia seperti apa dia bisa mengangkat. Kan Borneo juga ada pemain-pemain lokalnya dia yang dia angkat untuk jadi bagus. Nah berarti kan dia sudah mempelajari karakter Indonesia seperti apa. Nah Peter Istra salah satu bisa dicoba sih. Yang kedua paling si pelatihnya PSM. Bernardo Tavares. Dia punya fighting spirit yang komunikasi skillnya juga bagus gitu. Ya paling dua itu sih menurut saya. Kalau Mas, Kalau saya ngelihat Indonesia cukup bermain bagus ketika dipegang pelatih asal Eropa. Wah, oke. Alfred Riedel, terus Peter White, Ivan Kolev. Ivan Kolev itu salah satu ya idola saya juga lah. Bisa meramu meracik tim formasi jadi dari yang Peter White 3-4-3 jadi 4-4-2 wing. Terus 4-3-3 sorry, ada Eli Eboy, Budi, BP. Wah, dahsyat lah. Tapi kalau untuk pengganti, kalau imajinasi ya, imajinasi dulu ya. Imajinasi mungkin Jurgen Klopp gitu ya. Saya akan kembali ke kota saya gitu kan enggak. Tapi enggak sih, kalau realistis sih mungkin saya lebih suka jujur ya sebelum Sintayong yaitu Luis Milla. Saya nggak tahu kenapa. Betul, ada dua kubu jadinya. Ya kalau tadi berkesinambungan dengan jawaban saya yang soal Sintayong, ya mungkin saya sepakat dengan kalau timnas setelah mungkin ini ya Luis Milla. Mungkin harganya memang nggak murah ya juga. Sebenarnya 11-12 lah Luis Milla dan Sintayong. Sama-sama cukup punya kelas masing-masing. Tapi kalau saya berharap memang dipegang Eropa. Bernardo Tavares juga Eropa loh. Portugal. Luis Milla Spanyol kan? Portugal apa Spanyol ya? Luis Milla Spanyol. Oh, Luis Milla Spanyol. Kan banyak pelatih Tavares Spanyol yang sukses ya. juga di Eropa gitu. Ya. Peta, Pep Guardiola. Iya, Spanyol rata-rata. Iya, Spanyol. Tapi jadi PR mereka juga buat belajar pemain-pemain Asia. Kenapa enggak dari emang udah Asia? Apa yang maksudnya? Enggak. Ya mungkin Park Hang-seo dari Korea Selatan atau Kim Pan-gon dari Saya Malaysia. kalau untuk level Asia kita kembali lagi ya Eropa kan ya Kiblatnya. enggak punya historical. Kalau saya kan melihatnya historical ya. Selama ini dipegang pelatih yang di non Asia kan kita pernah Simon ya. Ya Australia dan ini kan saya rasa belum ngangkat ya dan ya kita harus bicara Sintayong juga kan sudah berapa tahun nih hampir 5 tahun ya 5 tahun itu sudah sangat baik seharusnya dari yang kita punya pelatih dulu biasanya 1 tahun 2 tahun selesai. Kita pernah punya pelatih dari asing dari Brazil juga pernah Jackson F. Thiago. Ya kita belum bisa berbicara banyak juga. Memang Eropa dari Alfred Riedel, Ivan Kolev. Emang ada nama siapa di Asia? Kalau Mas Dedi sendiri siapa ya dari lokal? Dari Asia. Dari Asia. Ya ada. Siapa ada nama Asia? Ini Jepang. Oh. Yang bukan yang Milan yang dulu. Honda. Janganlah ngangkat Kamboja aja susah apalagi kan Indonesia. Ada ya, lokal kita juga ya enggak ya. Susah sih, Pak. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya stay out kalau dari aku pribadi ya mungkin masih bisa agak-agak keras dengan pemain Indonesia Park Hang-seo. Wah, dia Pak Asia sekarang lagi. Nganggur. Anggur ya. Setelah Vietnam ganti. Kasihan ya nganggur ya. Kita agak lucu juga sih, masa dari Sintayong kita kemarin. Iya. Itu agak aneh juga sih. Walaupun mereka juga di kompetisi lokalnya juga sesama pelatih dulu kan Iya, Iya. Saingan tuh. Saingan dulu, tapi Masih kan di- Sintayong iya. parah-parah Iya. ganti Marcelo.
Tapi ya oke juga sih, karakter bisa Karakternya berkarakter, lebih etis. lebih paham karakter. Dan dia bisa pemain. memahami Vietnam dan bisa Ya. membentuk Vietnam menjadi seperti itu kan. Jangka panjang, iya. Dengan semua pure pemain Vietnam. Vietnam, nggak ada Boleh naturalisasi dicoba, di sana. boleh Nggak dicoba. ada, sama Kecuali sekali. kipernya dong. Ya kipernya, Ya. ya. Tapi kan hampir nggak ada naturalisasi, ternyata bagus. Ya. Berarti harapannya dengan Pak Seo bisa jadi pemain lokalnya bisa lebih diangkat kan. Kalau ditambah pemain yang dari luar kan lebih Ya, bagus maksudnya lagi. jangan menggiring farming dong. Jadi kalau saya nggak apa-apa, kalau Mas Dudi kan kasihan. Mas, kita udah ngobrol banyak. Pesan dulu lah untuk supporter-supporter di Indonesia ini. Dari Mas Edo dulu lah. Oke. Untuk kalau supporter Indonesia ini. supporter Indonesia yang pertama kita tetap ingat Kanjuruhan ya. Usut tuntas Kanjuruhan itu penting bagi saya. Itu harus usut sampai selesai. Bahkan tadi saya udah ngomong Arema juga harus ada hukumannya karena belum ada hukuman sepak bola. Itu bagi saya terkait supporter. Yang kedua, ya kita nikmati sepak bola Indonesia. Kita appreciate kompetisi di dalamnya, kita bangga sama klub lokalnya masing-masing, dukung, datang ke stadion, mulai ramaikan stadion, bangga sama klub, membuat kita juga menjadi lebih mencintai Liga Indonesia. Dengan situ kan industri sepak bola Indonesia juga mulai naik Ya. gitu. Dari kita juga kok untuk bisa sepak bola Indonesia lebih baik. Kita pasti nggak menutup kemungkinan ada hal-hal negatif ya. Ya, Tapi pasti, coba itu untuk pasti. Coba untuk diredam, Ya. kita keluarkan hal-hal positif untuk Indonesia. Kita yakin Indonesia bisa maju sepak bola Indonesia. Gitu sih Des ya. Kalau sebenarnya udah dijawab semua Mas Oh Edo enggak ya, enggak kamu ya. Tapi kurang lebih ya sama, kita memang lagi berproses untuk industri football Indonesia yang lebih baik karena memang faktor kefanatikan kita sebagai fans bola di Indonesia tuh menjadi modal. Saya rasa nggak cuma fanatik saja, tapi memang bisa berkontribusi dengan banyak aspek dan banyak divisi, karena banyak melibatkan orang-orang di sekitar yang suka bola, dari yang dia masyarakat penjual di stadion dan sebagainya. Itu banyak faktor ekonominya bisa diangkat di situ, dan kita memang hiburan pemersatu ya. Jadi jangan buat karena kita nonton bola kita bisa bikin satu dan lainnya jadi tercerai berai atau ribut, chaos. Ya, kita sangat menyayangkan itu karena sepak bola itu kalau orang bilang selesai 90 menit ya. Kalau saya ngeliat enggak, sepak bola itu tidak selesai 90 menit. Karena setelah itu banyak ya hal yang kita harus bahas, atau kita memang bisa kayak sekarang ini kita ngomongin bola, bahkan dari supporter juga itu banyak yang tidak selesai dari 90 menit. Jadi saya rasa sepak bola nggak hanya jadi hiburan semata, tapi kita bisa hidup di sepak bola. Nggak harus hidup dalam lingkup sepak bola, tapi dari fans kita bisa hidup di situ dan menghidupkan sepak bola Indonesia menjadi kontribusi. Itu secara tidak langsung akan berlinier garis lurus dengan Liga Indonesia sampai dengan timnas, dan semua masyarakat Indonesia mencintai sepak bola Indonesia gitu. Tambah satu pesan saya, semoga stadion itu nyaman buat anak-anak dan perempuan. Setuju. Ya, Ramah. Family ya. football ya. Karena memang tantangannya sekarang orang agak takut, orang-orang di luar sana mungkin yang sudah skeptis dengan apalagi kejadian Kanjuruhan, takut bawa keluarga ke stadion nanti rusuh lagi. Nah, stigma itu harus pelan-pelan mulai kita pikirkan gitu, dan mulai dari kita juga untuk pelan-pelan kita mulai memberi kepercayaan kepada pikir bisa untuk bisa datang ke stadion, dibikin nyaman. Itu peran serta dari fanatis boleh, tapi udah nggak zamannya anarkis, udah nggak zamannya ngeluarin umpatan-umpatan seperti apa. Kita cukup teror tapi tidak rusuh lah. Itu yang penting buat Indonesia lebih baik bagi saya. Oke, guys, itulah tadi kita udah ngomong panjang lebar, dari ngomong Liga 2, tim degradasi, Liga 1, timnas, bareng dengan Mas Edo dan juga Mas Bana, dari ngobrol dunia bola. Bener-bener ngobrol dunia bola ini. Bola lokal ya. Bola lokal. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang kenan. Mohon maaf. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Gol Media dan juga ngobrol dunia bola. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih.